Halo semuanya, bagi yang menonton video ini, salam hangat saya sampaikan kepada Bapak Novidian Natasya selaku dosen dari kelas IF107 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok IC Algoritma dan Pemrograman Bhinneka akan melakukan presentasi pada tugas sebelum UTS yang Bapak Novi berikan untuk mengerjakan ujian tengah semester. Kami dari bahasan pokok beserta nama-nama kelompok kami yaitu satu, presentasi tentang konsep algoritma dan pemrograman yang dibawakan oleh Ricardus Eugene Chia. Yang kedua, ada presentasi tentang tipe data dalam pemrograman yang dibawakan oleh Nikadek Dwi Utami. Dan yang ketiga, presentasi tentang input-output beserta demo yang dibawakan oleh Shirley Eka Windiani. Yang keempat, ada presentasi tentang kondisi if beserta demo yang dibawakan oleh Alini Syawalia Rizky Fernanda. Dan terakhir, presentasi tentang looping beserta demo yang dibawakan oleh saya sendiri dengan nama Rexi Andre Gunawan. Oke, kita lanjut ke poin pertama. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Ricardus Eugene dan pada kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang konsep algoritma dan pemrograman. Oke, jadi awalnya untuk pendahuluan, C atau C++ adalah bahasa pemrograman klasik yang sangat relevan dalam dunia pemrograman saat ini. Keunggulan utamanya terletak pada kinerjanya yang tinggi dan kecepatan pemrosesannya. Hal tersebut dikarenakan struktur bahasanya yang sangat dekat dengan bahasa mesin. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari C atau C++, terutama bagi kita mahasiswa teknik informatika, karena bahasa ini menjadi fondasi dasar bagi bahasa-bahasa pemrograman terbaru dan paling sering dipakai saat ini seperti Java, C#, dan Golang. Dengan memahami C atau C++, seseorang dapat memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan keterampilan pemrograman lebih lanjut. Kita akan lanjut ke konsep dasar pemrograman. Program ini didefinisikan sebagai deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer dan bertujuan agar komputer melakukan tindakan sesuai kehendak pembuatnya. Dan untuk kriteria program yang baik ini itu dilihat dari algoritmanya yang jelas dan terstruktur dan mudah untuk dibaca. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dan juga sebuah metode terurut dan logis dalam pemecahan persoalan. Lanjut, untuk pemrograman terstruktur, ini adalah merupakan metode untuk mengorganisasikan kode program, membuat kode mudah dimengerti, memudahkan proses testing, memudahkan modifikasi juga. Selanjutnya, tahapan pembuatan program. Proses pengembangan program meliputi 1. Definisi masalah, 2. Analisis kebutuhan, 3. Pembuatan algoritma, 4. Pemrograman, 5. Pengujian programnya, 6. Dokumentasi, dan 7. Pemeliharaan. Kita akan lanjut ke pengenalan C++. Kita akan mulai dari sejarahnya. Untuk timeline perkembangannya, pada tahun 1972, Brian Kernighan dan Dennis Ritchie menciptakan bahasa C. Dan pada tahun 1983, John Stroustrup dari laboratorium Bell AT&T menciptakan C++. Dan untuk penamaan resminya itu oleh Rick Masivi. Untuk kelebihan C++ ada 2, mampu mendukung pemrograman berorientasi objek atau OPP dan sebuah perluasan bahasa C dengan fasilitasi kelas. Untuk karakter, sekarang akan lanjut ke karakteristik C++. Pertama, C++ merupakan perluasan bahasa C dengan tambahan fasilitas kelas. 2. Program yang terdiri dari sekumpulan fungsi. 3. Program utama berbentuk fungsi main. 4. Bersifat case sensitive yang artinya membedakan antara huruf besar dan huruf kecil dalam pemrogramannya. 5. Tergolong bahasa tingkat menengah.
Dan keenam, mendukung pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya adalah proses kompilasi dan eksekusi program. Tahapan kompilasi meliputi kode program, preprosesor, compiler, assembler, dan link editor. Selanjutnya adalah struktur program bahasa C++. Satu adalah deklarasi header file atau preprocessor, dua deklarasi konstanta, 3 deklarasi variabel global, 4 deklarasi fungsi, 5 deklarasi kelas, dan 6 program utama. Selanjutnya kita akan membahas tentang file header. Apa itu file header? File header ini berisi fungsi-fungsi pendukung eksekusi C++ dan telah dikompilasi sebelumnya, dan sebelum memanfaatkan file header perlu dilakukan registrasi menggunakan direktif preprocessor hashtag include. Berikut contoh file header. Yang pertama, hashtag include iostream, hashtag include conyoh, hashtag include iomani, dan hashtag include math. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda dan perintah dalam C++. Yang pertama adalah komentar. Komentar ini biasanya menggunakan double slash atau seperti ini ya, double slash dan seperti ini. Selanjutnya adalah tanda semikolon. Tanda semikolon ini mengakhiri setiap pernyataan pada program dan wajib digunakan di akhir pernyataan. Dan untuk perintah input dan output menggunakan sin untuk input dan count untuk output. Dan untuk perpindahan baris menggunakan dua hal berikut, yaitu backward /n atau menggunakan and line. Nah, ini berikut adalah contoh programnya. Include iOS. Ini adalah file headernya. Menggunakan ini. Dan pertama kita akan melakukan deklarasi variabelnya, integer x, y, z. Lalu di sini adalah bagian untuk menginput datanya. Dan ini juga adalah untuk menginput data kedua. Dan ini adalah bagian matematikanya, rumusnya. Dan untuk menampilkan hasilnya akan menggunakan baris ini. Berikut adalah hasil contoh programnya. Program ini adalah program untuk pengurangan bilangan. Sekian itu saja dari aku tentang konsep algoritma dan pemrograman. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nika Demi Dwi Utami dengan NIM 2404010102334. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana saya akan menjelaskan mengenai tipe data dalam pemrograman. Nah, data types atau tipe data merupakan sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar compiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Secara khusus, tipe data adalah format penyimpanan data. Data bisa dalam bentuk variabel untuk tipe data tertentu. Pemilihan tipe data yang tepat akan menentukan bagaimana cara menggunakan data dalam program dan bagaimana program akan berjalan. Nah, adapun untuk fungsi tipe data sendiri, yaitu diantaranya untuk validasi data, kemudian juga optimasi memori, yang ketiga operasi data, dan yang terakhir untuk pencegahan kesalahan. Ya, dan di sini saya juga akan menjelaskan
Kenapa sih tipe data itu sangat penting dalam pemrograman? Nah, ini dia beberapa alasan kenapa tipe data sangat penting. Nah, yang pertama ada validasi data. Ya, tipe data memungkinkan program untuk memvalidasi data yang dimasukkan. Ini membantu menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua juga ada optimasi memori. Ya, dengan menggunakan tipe data yang sesuai, program dapat mengalokasikan memori dengan efisien. Yang ketiga ada peningkatan kinerja. Penggunaan tipe data yang tepat dapat menghasilkan program yang lebih cepat dan efisien. Yang keempat, pemeliharaan kode. Tipe data yang jelas memudahkan pemeliharaan kode. Program yang menggunakan tipe data yang konsisten lebih mudah dipahami dan diperbaiki. Ya, dan yang terakhir ada interoperabilitas. Pemahaman tentang tipe data memungkinkan program berinteraksi dengan perangkat lunak lain, bahasa pemrograman lain, dan basis data. Ya, berikutnya, saya di sini juga akan memaparkan mengenai jenis-jenis tipe data yang nantinya akan kita temui ya dalam pemrograman. Nah, yang pertama itu ada karakter. Ini merupakan jenis data pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sebuah informasi berbentuk karakter seperti satu angka, huruf, simbol, tanda baca, hingga space yang kosong. Kemudian berikutnya juga ada floating point. Ini merupakan jenis data yang paling sering digunakan untuk kebutuhan komputasi teknis. Ya, floating point ini merupakan jenis data dengan tipe numerik yang bisa digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk angka yang di dalamnya terdapat komponen pecahan. Yang ketiga ini ada integer. Integer ini merupakan jenis data yang berisi sekumpulan bilangan bulat yang hadir dalam bentuk bilangan positif maupun negatif. Ini menjadi jenis data pemrograman yang paling banyak digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk angka tanpa mengandung komponen pecahan di dalamnya. Ya, untuk tipe data berikutnya ini ada boolean. Ya, tipe ini digunakan untuk mewakili sebuah data yang memiliki nilai benar, true, yang ditulis dengan angka 1, atau salah, false, yang ditulis dengan angka 0, yang terdapat dalam sebuah variabel. Kemudian yang kelima ada string. Ini merupakan jenis data pemrograman yang paling banyak digunakan oleh para programmer karena data ini memiliki cakupan jenis data yang luas, yang mencakup jenis data berbentuk huruf, angka, hingga jenis karakter lainnya seperti simbol, namun secara umum akan selalu dianggap sebagai sebuah teks. Ya, berikutnya di sini juga ada array. Ini merupakan jenis data pemrograman yang berisi sekelompok variabel yang memiliki tipe yang sama. Yang ketujuh ada enumerated atau enum. Tipe data ini mengandung sekumpulan konstanta yang berarti nilainya bisa ditentukan oleh diri sendiri. Ya, adapun untuk nilai dari jenis data ini dapat berbentuk teks maupun numerik. Yang kedelapan ada date. Ya, data type ini menyimpan tanggal kalender dengan informasi program yang lainnya. Kemudian yang 9 ada nothing. Tipe data ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah kode yang tidak memiliki nilai. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada kode yang tertinggal, seorang programmer salah memulai kode, atau ada nilai yang tidak sesuai dengan logika yang ditentukan. Yang ke-10 ada void, ya seperti data type sebelumnya, void ini memberitahu programmer bahwa ada nilai yang tidak bisa diproses kode. Nah, dan selain tipe data di atas, ada juga beberapa tipe data yang nantinya akan kita jumpai di pemrograman, seperti tipe data abstrak atau abstract data type. Ya, ini adalah sebuah konsep matematis yang mendefinisikan sekumpulan data dan sekumpulan operasi yang dapat dilakukan pada data tersebut tanpa mempedulikan implementasi internalnya. Ya, dengan kata lainnya ya, kita tahu apa yang bisa dilakukan oleh data type ini, tapi kita tidak perlu tahu bagaimana cara kerjanya di dalam. Nah, contohnya ini ada stat. Ya, struktur data ini mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Kemudian ada queue yang mengikuti prinsip first in first out. Dan ada tree yang merupakan struktur data hierarkis yang terdiri dari node dan edge. Berikutnya ada tipe data user define. Ya, tipe data user define ini merupakan tipe data yang didefinisikan oleh programmer sendiri, bukan oleh bahasa pemrograman. Ya, kemudian saya juga di sini mau menjelaskan mengenai sistem tipe. Ya, sistem tipe ini adalah seperangkat aturan yang mengatur cara penggunaan tipe data dalam sebuah bahasa pemrograman.
Sistem tipe dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem tipe statis, di mana setiap variabel harus dideklarasikan secara eksplisit sebelum digunakan, dan sistem tipe dinamis, di mana suatu variabel dapat berubah selama eksekusi program. Kemudian di sini juga ada tipe data khusus. Ya, tipe data khusus ini adalah tipe data yang dirancang untuk tujuan tertentu, seperti bilangan kompleks, tanggal dan waktu, serta pointer. Ya, berikutnya juga ada konversi tipe data. Ya, konversi tipe data ini adalah proses mengubah suatu tipe data menjadi tipe data lainnya. Ya, konversi ini dibagi menjadi dua, yaitu implicit conversion yang dilakukan secara otomatis oleh compiler, serta explicit conversion yang dilakukan secara manual oleh programmer menggunakan casting. Ya, dan yang terakhir di sini saya mau memaparkan mengenai operasi dasar pada tipe data. Ya, setiap tipe data ini memiliki operasi yang berbeda-beda yang dapat dilakukan terhadapnya. Ya, di antaranya yang pertama ada operasi aritmatika yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta modulus. Kemudian ada juga operasi perbandingan. Ya, ini terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Ya, dan yang terakhir ini ada operasi logika yang terdiri dari and, or, dan not. Ya baik ya, sekian penjelasan saya mengenai tipe data dalam pemrograman. Untuk presentasi berikutnya mengenai input dan output akan dijelaskan oleh Shirley. Perkenalkan, nama saya Shirley Eka Windiani dengan NIM 24040101022. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang input-output dalam algoritma dan pemrograman, khususnya dalam bahasa C++. Input-output adalah dua elemen fundamental dalam algoritma pemrograman, terutama dalam bahasa pemrograman C++. Keduanya menentukan bagaimana data diterima dan bagaimana hasil dari algoritma ditampilkan ke pengguna. Pemahaman konsep ini penting untuk membuat program yang efektif dan efisien. Selanjutnya, definisi input dan output. Yang pertama, definisi input. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam program untuk diproses. Input ini bisa berasal dari pengguna, file, atau perangkat lainnya. Sedangkan output adalah hasil dari pemrosesan data oleh algoritma yang ditampilkan kembali kepada pengguna dalam berbagai bentuk seperti teks atau grafik. Yang ketiga, ada peran input dan output dalam algoritma. Yang pertama, input berperan sebagai menyediakan data mentah yang akan diproses oleh algoritma. Selanjutnya ada proses. Nah, proses ini berperan sebagai data yang diterima, diolah sesuai dengan langkah-langkah dalam algoritma. Dan yang terakhir ada output. Output ini berperan sebagai menyampaikan hasil akhir kepada pengguna atau sistem lainnya. Nah, yang nomor 4, saya akan menjelaskan mekanisme input dan output dalam C++. Yang pertama, ada fungsi input cin. Nah, ini tuh digunakan untuk membaca data dari pengguna atau sumber eksternal. Dalam C++, fungsi input menggunakan objek cin yang berasal dari library IOStream. Nah, fungsi cin ini adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Cin menggunakan operator seperti ini, tanda panah hadapnya ke kanan, yang namanya itu extraction operation. Nah, berikut ini bentuk dasar dari fungsi cin, yaitu cin dengan tanda panah 2 menghadap ke kanan, lalu diikuti dengan variabelnya. Nah, ini adalah contoh penulisan programnya. Selanjutnya, fungsi output cout. Nah, digunakan untuk menampilkan hasil kepada pengguna. Dalam C++ ini, fungsi output menggunakan objek cout yang juga berasal dari library IOStream. Fungsi cout adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Cout ini menggunakan operator tanda panah itu hadapnya ke kiri. Tanda panah 2 itu hadapnya ke kiri, yang namanya itu insertion operation. Setelah simbol tanda panah 2 ini, kita bisa menuliskan teks yang akan ditampilkan ke layar. Nah, teks harus diapit dengan tanda petik, dan untuk membuat baris baru bisa menggunakan end line atau simbol slash dan slash n gitu. Nah, pembuatan baris baru bersifat opsional, terserah kita mau ditambahkan atau tidak. Berikut struktur dasar fungsi cout. Nah, di sini struktur dasar fungsi cout. Di sini ada cout, lalu diikuti dengan tanda panah 2 itu hadapnya ke kiri,
diikuti harus ada tanda petiknya, lalu bisa dituliskan teksnya. Dan di sini inline-nya untuk membuat baris baru. Dan selain penggunaan baris baru itu, selain memakai inline bisa juga memakai simbol seperti ini, jadi slash n gitu. Nah, berikut contoh penulisan output C++ menggunakan cout pada dalam program. Nah, di sini ini untuk cout itu ketika dituliskan, "Hey, namaku adalah," nah di sini pakai inline, terus baris selanjutnya ini juga cout, terus pakai tanda panah hadap ke kiri, Serli Eka, nah akan menghasilkan output seperti ini. Ini yang bagian Serli Eka-nya ini di bawah, karena di sini ada inline-nya. Jadi seperti yang dijelaskan di atas ini adalah inline ini berfungsi sebagai membuat baris baru gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi output printf. Nah, fungsi printf ini merupakan fungsi yang aslinya dari bahasa C, tapi bisa juga dipakai pada C++. Nah, fungsi printf ini merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Fungsi ini terdapat pada library stdio.h, stdio.h, dan juga iostream. Fungsi berikut ini struktur dasar fungsi printf. Nah, di sini struktur dasarnya jadi ada printf, lalu kurung buka sama kurung tutup, lalu diikuti dengan formatnya. Nah, ini formatnya ini berisi dengan teks untuk ditampilkan, lalu di sini diikuti dengan variabelnya untuk atau nilai yang akan ditampilkan. Nah, untuk penjelasannya ini, format adalah sebuah teks string untuk ditampilkan. Lalu tanda titik-titik ini yang dimaksud itu akan berisi sebuah variabel atau nilai untuk ditampilkan berdasarkan format yang diberikan pada teks format. Nah, pada fungsi printf kita menggunakan simbol sebagai berikut. Di sini untuk simbol berikut artinya simbol untuk membuat baris baru. Untuk simbol ini simbol untuk menampilkan nilai string. Dan untuk simbol ini selanjutnya simbol untuk menampilkan nilai angka atau nilai desimal. Untuk simbol dengan ini untuk menampilkan karakter, dan selanjutnya ini untuk menampilkan bilangan desimal, selanjutnya untuk menampilkan bilangan pecahan, dan ini untuk simbol ini untuk menampilkan bilangan oktal, selanjutnya ini untuk menampilkan bilangan heksadesimal, dan yang terakhir untuk membuat tabs. Nah, ini berikut contoh penulisan output C++ menggunakan printf. Nah, contohnya seperti ini. Di sini jika menggunakan printf itu harus diikutkan dengan kurung buka sama kurung tutup, lalu diikuti dengan tanda petik 2, dan untuk pengambilan jangan lupa diikuti dengan formatnya yang seperti dijelaskan di atas ini tadi. Untuk outputnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi input scanf. Nah, scanf ini sebenarnya dari bahasa C juga, tapi bisa juga digunakan pada C++. Nah, fungsi scanf adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Fungsi ini memiliki format seperti fungsi printf. Jadi tidak jauh beda untuk formatnya. Di sini scanf ada formatnya, lalu diikuti variabel untuk menyimpan input. Tapi di sini harus ditambahkan simbol, dan ini untuk mengambil alamat memori dari variabelnya. Untuk penjelasannya, format yang diberikan tergantung dari jenis tipe data, apa yang ingin kita ambil. Dalam menggunakan scanf, kita dianjurkan menggunakan simbol dan sebelum menambahkan variabel. Jadi sebelum menambahkan variabel ini harus diberikan simbol dan-nya. Misalnya mau mengambil angka, maka kita pakai %d atau %i gitu. Saat kita input ini seperti yang dijelaskan di atas ya, karena formatnya printf dan scanf itu sama. Jadi simbol-simbol ini bisa dituliskan juga di scanf gitu. Nah, saat kita menginputkan teks yang mengandung spasi, hasilnya akan dipecah menjadi dua seperti ini. Jadi kalau kita menginputkan teksnya itu seperti yang dicontohkan ini di sini, petani kode gitu kan ya. Ini kan ada spasinya. Nah, ketika nanti hasilnya itu akan pecah menjadi dua gini. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mengubah format yang digunakan pada scanf menjadi seperti ini, yaitu printf nama, lalu scanf ditambahkan persen, lalu simbol seperti ini, terus langsung slash n, terus ditambahkan s, lalu titik 2, lalu nama, name gitu. Nah, berikut contoh penulisan input menggunakan ini scanf ya dalam program. Nah, ini untuk contohnya, contoh inputannya menggunakan scanf gitu, terus hasilnya seperti ini. Nah, kesimpulannya, dalam bahasa C++, fungsi input dan output menggunakan objek cin atau cout dari library iostream. Dalam memahami cara kerja kedua fungsi ini dapat membuat program yang interaktif dan ramah pengguna. Input dan output yang baik memastikan data diproses secara benar dan hasil ditampilkan dengan format yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, setelah saya menjelaskan
Ini tadi saya akan melakukan demo program sederhana yang telah tadi saya jelaskan di sini. Saya akan menampilkan input dan output ya. Oke, yang pertama ini tuh ada include IOStream. Nah, di sini tuh fungsinya untuk library-nya, untuk library yang sudah saya jelaskan tadi, ini tuh untuk library-nya in dan out. Nah, kedua using namespace std. Nah, kenapa ditambahkan using std ini? Agar ketika kita menambahkan menggunakan in dan out itu di depannya tidak dikasih std, jadi langsung dideklarasikan di atas gitu. Bisa tanpa kita harus satu-satu diikuti dengan std. Selanjutnya yang pertama memasukkan integer main. Nah, apa sih integer main? Integer main ini adalah fungsi yang udah ada di dalam C++. Selanjutnya, karena saya mau membuat inputan, memberikan contoh inputan. Nah, yang pertama kita harus deklarasikan terlebih dahulu tipe data dan variabelnya. Di sini saya akan membuat program sederhana aja ya, untuk memasukkan 10 angka gitu aja ya. Jadi kita pertama deklarasikan dulu tipe datanya integer, lalu variabelnya angka, lalu diikuti dengan titik koma. Selanjutnya saya akan membuat cout. Nah, cout-nya ini itu adalah perintah untuk memasukkan angka sebagai nanti angkanya itu sebagai inputan kita gitu. Nah, ini kan ada cout terus langsung dikasih dengan tanda seperti yang saya jelaskan tadi di sini namanya tanda insertion operation. Nah, selanjutnya kita diikuti dengan titik 2, lalu dituliskan teksnya. Misal masukkan angka. Nah, jangan lupa harus diikuti dengan titik koma gitu. Selanjutnya saya akan menuliskan in. Nah, in inilah fungsinya untuk inputannya, untuk input, untuk menampung datanya. Lalu diikuti dengan tanda panah 2 hadap kanan. Nah, ini tuh langsung kita ambil variabelnya, nama variabelnya apa? Angka. Nah, di sini nanti akan menampung hasil inputan yang kita inputkan nanti gitu. Jangan lupa diberi tanda titik koma. Lalu setelah kita sudah input nih dan datanya sudah ditampung, lalu kita akan menampilkan outputnya, menampilkan hasilnya gitu. Lalu kita menggunakan cout. Lalu setelah menggunakan cout, kita angka yang diinputkan adalah Nah, setelah kita menuliskan teksnya, menampilkan kalimat outputnya, nah bagaimana caranya biar data yang kita masukkan, angka yang kita masukkan ini tampil nih di outputnya. Caranya, ini kan tadi kan datanya angka ya, ditampung di angka sini, di variabel angka. Sudah masuk di in. Nah, kita tampilkan nih di bagian, cout-nya gitu. Nanti angka. Gini. Setelah itu, titik koma. Terus, ya betul. Setelah itu titik koma. Nah, setelah itu kita tuliskan return 0. Nah, ini tuh fungsinya untuk menandakan kalau program ini udah berhenti, udah selesai gitu. Akhir dari programnya gitu. Ini kita coba run. Nah, ini kan udah tampil ya, ada perintah masukkan angka. Gitu. Saya masukkan 100 gitu ya. Langsung di enter. Nah, angka yang diinputkan adalah 100 gitu dari sini. Gitu untuk input dan outputnya. Saya juga akan menunjukkan output ya, outputnya aja. Jadi gini, misal kita menuliskan outputnya ya. Nama saya adalah, namaku adalah ini ya. Selanjutnya, Sherly Nika Windiani. Jangan lupa dikasih titik koma ya. Nah, setelah itu, nah, coba kita jalankan. Oke. Ada error di bagian. Ada error di bagian. Bentar ya. Oh, di sini. Sorry. Maaf ya, tandanya. Oke. Jadi teman-teman kalau ketika menuliskan itu harus benar-benar teliti ya. Gitu dan dibaca errornya di bagian mana gitu. Nah, ini kan saya sudah membuat cout dua baris gitu ya. Nah, tapi di sini dia jadinya itu
tetap satu baris. Kenapa? Ya karena kita tidak menambahkan n-line-nya gitu, tidak menambahkan barisnya tadi gitu, tidak dibuat baris baru yang ini, yang sudah saya jelaskan tadi di sini kan. Nah, ketika kita tambahkan n-line-nya, maka maka hasilnya akan membuat baris baru seperti ini, gitu. Nah, mungkin itu, presentasi dari saya tentang input dan output. Selanjutnya akan dijelaskan, oleh teman saya, Alini. Terima kasih. Halo semuanya, baik, izin saya melanjutkan untuk menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu kondisi if. Pendahuluan, kondisi if adalah konsep dasar dalam pemrograman dan logika yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bahasa pemrograman, kondisi if ini berfungsi mengarahkan alur eksekusi program, memungkinkan program untuk merespon berbagai situasi yang muncul. Secara teknis, pernyataan if mengevaluasi ekspresi boolean yang menghasilkan nilai benar, true, atau salah, false. Berdasarkan hasil evaluasi ini, bagian kode tertentu akan dieksekusi. Struktur kontrol ini sangat penting dalam pembuatan algoritma dan otomatisasi pengambilan keputusan. Penerapan kondisi if dapat ditemukan di hampir semua bahasa pemrograman modern, contohnya yaitu Python, C++, Java, dan JavaScript. Meskipun sintaksnya berbeda, prinsip dasar pengambilan keputusannya itu tetap sama ya teman-teman. Dalam pengembangan perangkat lunak, penggunaan kondisi if memungkinkan pemrograman menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap berbagai input dan perubahan situasi. Lanjut, konsep dasar. Kondisi if adalah salah satu elemen dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan hasil evaluasi suatu kondisi. Secara sederhananya nih, if condition memeriksa apakah sebuah ekspresi bernilai benar atau true atau salah, false. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, program akan mengambil tindakan yang sesuai. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kondisi if bisa diibaratkan seperti memilih jalur berdasarkan cuaca. Contohnya, jika hari ini hujan, maka saya akan membawa payung. Nah, jika hari ini tidak hujan, saya akan keluar tanpa payung. Kayak gitu teman-teman. Lanjut, tinjauan literatur. 1. Penggunaan kondisi if dalam pemrograman modern. Kondisi if telah lama menjadi salah satu komponen dasar dalam berbagai bahasa pemrograman. Dalam pemrograman modern, struktur kondisi ini tetap relevan, meskipun semakin banyak pendekatan baru untuk menangani logika kondisional dengan cara yang lebih kompleks. Penelitian oleh Hasan. Bagus. Menyarankan bahwa meskipun teknik pemrograman berbasis objek dan deklaratif berkembang pesat, penggunaan if condition tetap menjadi salah satu cara yang paling sederhana dan efektif untuk mengekspresikan keputusan dalam program komputer. Ya. Selanjutnya, sebagai contoh, dalam pengembangan perangkat lunak berbasis machine learning, keputusan berbasis if digunakan dalam pengelolaan data dan penentuan model awal. Yang kedua, yaitu kondisi if dalam matematika dan logika formal. Dalam logika matematika, kondisi if juga dinilai sebagai implikasi, adalah konsep dasar yang digunakan untuk merumuskan argumen dan bukti. Pernyataan jika A, maka B, adalah bentuk implikasi yang sangat penting dalam pembuktian teorema dan logika deduktif. Misalnya nih, dalam teori himpunan dan teori bilangan, if digunakan menggambarkan kondisi di mana satu pernyataan harus benar untuk memastikan kebenaran pernyataan yang lain. Penerapan kondisi if dalam logika formal tidak hanya terbatas pada teori matematika murni, tetapi juga diaplikasikan dalam sistem formal seperti kalkulus predikat dan teori keputusan. Oke. Dalam Burgess dan Silva, menunjukkan bahwa penggabungan logika if dengan sistem pembelajaran mesin berbasis aturan dapat menciptakan model yang lebih mudah diinterpretasikan dibandingkan dengan metode yang lebih kompleks, seperti jaringan saraf tiruan. Ini penting untuk aplikasi di dunia nyata yang memerlukan penjelasan jelas tentang bagaimana keputusan diambil oleh sistem cerdas atau AI. Baik, selanjutnya yaitu fungsi if. Yang pertama itu adalah evaluasi ekspresi. Kondisi if digunakan untuk mengevaluasi suatu ekspresi atau kondisi yang menghasilkan nilai boolean, true or false. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Jika kondisi dalam if bernilai true, maka blok kode di dalam akan dieksekusi. Jika kondisi bernilai false, kode di dalam blok if akan dilewati. Yang ketiga yaitu alur program terbagi. If memungkinkan alur program dibagi menjadi beberapa cabang keputusan, seperti memeriksa kondisi atau melakukan validasi input. Yang keempat yaitu mendukung ekspresi logika. Kondisi if bisa menggunakan operator logika seperti tanda dan untuk AND, tanda dua garis tegak untuk OR, untuk menggabungkan beberapa kondisi sekaligus. Yang kelima yaitu penggunaan bersama else dan else if. If sering digunakan bersama dengan else untuk kondisi yang berlawanan atau else if untuk memeriksa kondisi tambahan.
Yang keenam, yaitu penerapan yang luas. Digunakan dalam berbagai situasi seperti validasi data, pengambilan keputusan dalam game, dan kontrol alur program secara umum. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis if nih. Yang pertama itu if secara sederhana. Jenis ini paling dasar, di mana kita hanya mengevaluasi satu kondisi. Jika kondisi tersebut benar, maka blokade akan dijalankan. Berikut contoh sintaksnya ya, teman-teman. Include int, jadi integer a sama dengan 5. Ya, seperti ini. Yang kedua yaitu if else. Jenis ini memungkinkan kita untuk memberikan dua pilihan. Jika kondisi pertama salah, maka blokade setelah else akan dijalankan. Nah, berikut untuk contoh penulisannya. If kondisi, setelah itu dibuka dengan kurung kurawal, isikan blokade jika kondisi benar, lalu else, dan blokade jika kondisi salah. Berikut untuk contohnya. Yang ketiga yaitu if else. Jenis ini digunakan ketika kita memiliki lebih dari dua kondisi yang perlu diuji. Program akan mengevaluasi kondisi satu per satu hingga menemukan yang benar. Nah, ini sama seperti if else yang di atas, cuman ada tambahan untuk else if untuk kondisi 2 dan else. Jadi if kondisi 1, else if kondisi 2, dan else terakhir. Yang keempat yaitu nested if bertingkat. Jenis ini memungkinkan kita untuk menulis kondisi if dalam kondisi if lainnya. Ini sering digunakan ketika kita perlu memeriksa beberapa kondisi yang lebih kompleks, teman-teman. Ikut untuk contoh penulisannya, if kondisi 1, if kondisi 2, lalu isikan blokade jika diisi kondisi 1 dan kondisi 2 benar. Oke, yang terakhir yaitu if dengan operator logika yang AND dan OR tadi. Jenis ini memungkinkan kita untuk memeriksa lebih dari satu kondisi dalam satu pernyataan if dengan menggunakan operator logika seperti AND atau OR. Berikut untuk contoh sintaksnya. Jadi if kondisi 1, kita masukkan AND kondisi 2, baru diisikan blokade. Untuk bawahnya bisa diisikan if kondisi OR kondisi 2 dan diisikan blokadenya. Baik, teman-teman semua, kesimpulannya yaitu kondisi if di pemrograman C++ digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan evaluasi kondisi tertentu. Ketika sebuah kondisi dievaluasi sebagai benar, maka blokade dalam if akan dijalankan. Jika kondisi tersebut salah atau false, blokade setelah else dapat dijalankan. Jika ada beberapa kondisi yang ingin diperiksa secara berurutan, kita bisa menggunakan if else untuk memeriksa kondisi lainnya. Selain itu, operator logika seperti AND dan OR memungkinkan kita untuk menggabungkan beberapa kondisi dalam satu penilaian if. Dengan menggunakan kondisi if else dan else if, kita bisa membuat keputusan dinamis dalam program yang menyesuaikan alur eksekusi berdasarkan input atau suatu keadaan tertentu. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membuat program sederhana untuk menjelaskan kondisi if. Pertama kita masukkan include using name space cd. Seperti ini. Jadi untuk fungsi input IOSM ini menyatakan pusaka memungkinkan penggunaan input dan output integrasi yang lebih terkenal. Terus using namespace std memberi akses ke fungsi namespace. Misalnya digunakan pas misalnya sebagai std titik dua code. Oke, lanjut kita integer. Nah ini kita masukkan ya, ini adalah angka yang ditutup. Kita masukkan code-nya. Misalnya adalah masukkan sebuah angka yang baru ditutup. Selanjutnya kita masukkan cin adalah angka. Lanjut kita buat if else-nya. If angka kita pakai 2 sama dengan 0. Terus kita buat code adalah angka. Untuk angka adalah bilangan genap untuk if kondisi yang pertama. Bilangan genap. Kemudian setelah itu contoh lupa pengawalnya ini merah. Oke, next nanti if else nya else yang apa pengawal baru kita buat code lagi ini sama garis bawah. Cuman ini untuk kondisi yang kedua, code nya adalah bilangan ganjil yang tadi kan. Masih return null, return null tutup. Udah. Ini saya kita jalankan. G plus meaning ts if cpp. Baik, kita masukkan programnya. Nama filenya adalah ts_if. Nah, ini akan keluar outputnya ya guys. Masukkan sebuah angka. Misalnya ini aku masukin angka 6.
maka dia akan mengambil angka 6 adalah bilangan genap. Nah, kita coba lagi untuk kondisi yang kedua. tes angka 9. Nah, dia outputnya adalah bilangan ganjil. Oke. Saya akan lanjut menjelaskan untuk integer ini. Fungsi mendeklarasikan fungsi utama dari pemrograman C++. Terus untuk int angka ini mendeklarasikan variabel angka dengan tipe data integer yang digunakan untuk menyimpan angka yang diinputkan oleh pengguna. Lanjut, code masukkan sebuah angka ini menampilkan teks, masukkan sebuah angka. Lalu untuk C-nya menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel. Terus kita buat if else-nya. Mengevaluasi angka yang dimasukkan ini genap atau ganjil. Nah, jadi untuk outputnya sudah sesuai. Kalau misalnya saya masukkan angka 6, maka dia akan mengeluarkan angka adalah bilangan genap. Jika saya masukkan angka 9, maka angka adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Reksi Andrea Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan looping yang ada pada C++. Oke, pengertian looping. Looping adalah proses menjalankan sekelompok pernyataan atau blok kode berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Looping digunakan untuk menghindari penulisan kode yang sama berulang kali, sehingga lebih efisien dan mudah dipelihara. Jenis-jenis looping dalam C++. Pertama, for loop. For loop digunakan ketika jumlah iterasi diketahui sebelumnya. Pernyataan for, struktur perulangan for biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for tampak paling efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Bentuk umum perulangan for dalam kurung inisiasi, titik koma, syarat, titik koma, penambahan dalam kurung. Berikut sintaks penulisannya. Oke, saya akan melakukan demo penulisan for loopingnya. Saya menggunakan website W3 School. Oke, sebelum itu kita perlu menuliskan kode hashtag include iostream. Terus kita masukin using namespace std. Oke, kenapa saya menulis dua fungsi ini? Fungsi pada instruksi pertama ini sebagai instruksi compiler untuk menyediakan input dan output. Sedangkan using namespace ini menginstruksikan compiler untuk mengurangi perulangan penulisan di depannya setiap kali. Jadi nggak perlu nulis std lagi setiap kali. Oke, lanjut. Kedua fungsi ini diperlukan untuk initialize kode program kita. Oke, pertama-tama kita bikin utamanya in dalam kurung, tutup kurung. Ini sebagai fungsi utama dari program C++. Anggap aja seperti entry point-nya. Terus oke, lanjut. For integer i sama dengan 1 kurung i sama dengan 5 i plus plus. Oke, saya jelaskan dulu. Ini adalah mulai perulangan dari variabel i dimulai dari 1, i kurang dari sama dengan 5, maka i akan bertambah 1 setiap iterasi. Terus kita buka kurung di sini, tambahkan code
Terus kita jangan lupa tutup kurung. Code ini buat apa? Code berfungsi menampilkan perulangan ke titik-titik i. Jadi seperti itu. Jangan lupa return 0. Fungsi return buat apa? Return berfungsi untuk mengembalikan nilai 0, menunjukkan bahwa program telah selesai dengan sukses. Oke. Sini saya kelupaan kurung kurawanya. Kita coba jalankan. Saya salah. Coba lagi. Oke, perulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Jadi, semisal saya rubah kurang dari sama dengannya ke-7, dia akan melakukan perulangan selama 7 kali. Nah, dia nambah ya. Oke. Kita lanjut ke while. Kita lanjut ke while loop. While digunakan saat kondisi diperiksa sebelum blok kode dijalankan. Pernyataannya, pada pernyataan while, pengecekan terhadap loop dilakukan di bagian awal sebelum tubuh loop. Perulangan ini banyak digambar bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar, if true ya, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai false. While. Oke. Saya akan melakukan demo while. Di sini in main-nya kita biarin, kita ganti cuma di sini. While dalam kurung i sama dengan kita bikin lagi ke 5 tadi kurung. Oke. Ini berfungsi memulai perulangan while selama nilai i kurang dari atau sama dengan 5. Terus buka kurung kerawah, kodenya tetap seperti ini sama. Terus di sini di akhir kita tambahin i plus mengartikan meningkatkan nilai i sebanyak setiap kali perulangan jika kondisi masih benar. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, sorry, ada salah kode sepertinya. Sebentar. Oh, saya lupa deklarasi i-nya. I sama dengan coba sepertinya ada error. Saya lupa mendeklarasikan variabelnya. In i sama dengan 1. Oke, kita coba lagi. Oops, sorry, masih ada kesalahan penulisan kode. Saya lupa masukkan nilai tambahnya di atasnya dalam kurung kurawah. Coba lagi run. Oke, sudah bisa ya, berhasil muncul. Kita ganti ke 10 coba. Oke, berjalan dengan normal. Sekarang kita akan lanjut pada do while. Kembali ke rangkuman. Do while loop. Do while digunakan saat blok kode harus dijalankan setidaknya sekali. Kemudian kondisi diperiksa. Pernyataan do while. Pada pernyataan do while,
tubuh loop berupa pernyataan. Pada pernyataan do, mula-mula pernyataan dijalankan. Selanjutnya, kondisi diuji seandainya kondisi bernilai benar. Maka pernyataan dijalankan lagi. Kemudian kondisi diperiksa kembali, dan seterusnya. Kalau kondisi bernilai salah, maka pernyataan tidak dijalankan lagi. Pada dasarnya, struktur perulangan do, while sama saja dengan struktur while. Hanya saja, pada proses perulangan do while, seleksi berada di while yang letaknya di atas, sementara pada perulangan do while, seleksi while berada di bawah batas perulangan. Jadi dengan menggunakan struktur do while, sekurang-kurangnya akan terjadi satu kali perulangan. Oke, saya akan coba lakukan demo do while. Kayak tadi, integer kita deklarasikan. Lanjut, kita di bawahnya do. Di sini ganti do saja, do. Untuk memulai perulangan, perawak. Terus ini kita hapus, langsung ke code. Terus ini plus i terutama. Terus kita tambahkan di sini while dan kurung i kurang dari sama dengan 5. Kondisi perulangan selama i kurang dari atau sama dengan 5, perulangan akan terus berlangsung. Baik, kita coba jalankan saja. Oh, sepertinya ada error. Kita cari tahu dulu. Sorry, saya kekurangan tanda titik komanya. Oke, kita lanjut, jalankan. Nah, sudah bisa ya. Do while sudah bisa berjalan. Baik. Kita lanjut. Perbedaan utama dari ketiga looping tersebut, jenis loop, misal for pemeriksaan kondisi sebelum perulangan. Minimal eksekusinya bisa tidak dijalankan atau 0. Sedangkan jenis loop while, pemeriksaan kondisi sebelum perulangan, minimal eksekusinya bisa tidak dijalankan atau 0. Sedangkan bila do while, pemeriksaan kondisinya setelah perulangan, minimal eksekusinya minimal dijalankan 1 kali. Baik, itu saja yang saya ingin sampaikan bersamaan dengan berakhirnya video kali ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun lisan. Terima kasih. Oh iya, dan referensi yang kami ambil ada di akhir makalah, dapat dicek kebenarannya.